Mic-nya Pak, mic. Ya, sudah. Bisa didengar? Oke, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang kita bisa bertemu secara online pada sore hari ini. Terima kasih kepada YN Pontianak, Bapak Dekan, UIN Bandung, Bapak Dekan, para pemateri dan juga para audiens. Tadi sudah disampaikan, hari ini saya ingin sharing tentang riset saya tahun 2018 tentang family terrorism. Tadi moderator Pak Ridwan sudah menjelaskan terorisme ini kalau dalam konteks taksonomi gerakan Salafi masuk ke dalam jenis Salafi radikal. Ada juga yang menyebut sebagai Salafi irhabi. Ya. Lebih spesifik lagi, hari ini saya akan membicarakan tentang family terrorism, terutama keterlibatan atau pelibatan ibu-ibu, emak-emak gitu, dan anak-anak, remaja dan anak-anak. Mengapa demikian? Karena di era COVID-19 ini ada sinyalmen bahwa ketika semua orang work from home, stay at home, penggunaan internet sangat tinggi. Sehingga kemungkinan walaupun harus diriset secara lebih detail bahwa akan terjadi radikalisasi online akibat dari COVID pandemik ini kemungkinannya sangat tinggi. Dan dari banyak riset yang paling rentan untuk terkena radikalisasi ini adalah emak-emak dan remaja serta anak-anak karena karakteristik background mereka. Kok nggak mau gerak ya? Sebentar, Bang. Maaf. Laptop saya kelihatannya ada masalah sedikit. Saya stop share dulu deh. Bentar, maaf ya, saya nggak usah ini. Mohon maaf, ada sedikit masalah di laptop. Jadi saya share dulu lagi. Oke. Bapak Ibu sekalian, ya, ini aja deh. Sebelum membicarakan secara spesifik tentang family terrorism, terutama keterlibatan anak-anak dan ibu-ibu, saya ingin sedikit update tentang aktivitas terorisme di Indonesia, terutama kaitannya dengan COVID-19. Pak Ridwan minta tolong dibantu share PowerPoint-nya bisa? Karena ada sedikit masalah dengan laptop saya. Oke, siap. Ya. Kita kontak tim admin dulu, Pak. Tim admin mohon bantuan. Ya, sebentar Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah hari ini saya ingin membicarakan tentang kelompok teroris, terutama spesifik pro-ISIS ekstremis. Jadi ekstremis pro-ISIS di Indonesia. Kalau kita membicarakan pro-ISIS ekstremis di Indonesia, kita membicarakan misalnya Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarul Khilafah, Mujahidin Indonesia Barat, Mujahidin Indonesia Timur, dan terutama juga Sleeping Cell, serta simpatisan yang tidak terafiliasi dengan kelompok, tapi mereka mendukung ISIS. Secara umum bisa kita katakan bahwa ada 3 pandangan kelompok pro-ISIS ini terhadap COVID-19. Pandangan yang pertama adalah yang menganggap bahwa COVID-19 ini sebagai ta'un, sebagai wabah. Sudah jelas ininya apa prinsipnya, kalau ada wabah di satu tempat kamu jangan pergi, kalau di tempat lain kamu jangan ke sana, begitu kan. Itu pandangan pro-ISIS yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pandangan kelompok pro-ISIS yang memandang
COVID-19 ini sebagai tanda-tanda kiamat, sebagai Tuhon itu yang apa namanya sebagai 40 hari 40 malam. Ini lebih ya. Nah, kelompok ekstremis pro ISIS yang mendukung pandangan pertama dan kedua ini selama masa COVID ini tidak melakukan aktivitas katakanlah amaliyah, penyerangan dan sebagainya. Mereka cenderung untuk melakukan i'dadiyah, persiapan. Banyak hal, terutama yang paling kelihatan adalah propaganda online di media di sosial media dan di internet. Tadi sudah disampaikan bahwa Pak Kang Asep bahwa kelompok Salafi termasuk Salafi Irhabi itu memang sangat handal di dunia internet itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pandangan bahwa COVID-19 ini sebagai kesempatan berharga, waktu saat yang tepat untuk melakukan amaliyah, untuk melakukan penyerangan. Kenapa? Karena negara sedang sibuk, semua pihak sedang sibuk ngurus negara-negara kafir lah gitu kan. Tohut itu sedang sibuk ngurusi virus gitu kan, sehingga mereka lemah. Kalau kalau kelompok pro-ISIS melakukan penyerangan kuat, dan itu banyak terjadi di Timur Tengah kalau kita lihat. Nah, kelompok ISIS sentral terutama di Irak dan Syria setelah khalifah yang baru ditunjuk, Khalifah Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraisy ditunjuk sebagai khalifah setelah Abu Bakar Al-Baghdadi meninggal, itu ISIS sentral itu setuju kepada yang ketiga. Setuju untuk melakukan penyerangan. Nah, tapi kalau kita lihat COVID-19 itu terjadi dari mulai November Desember 2019 di Wuhan sampai dengan di Indonesia mulai Maret ya. Sampai dengan bulan Mei 2019 pro-ISIS ekstremis di Indonesia itu nggak melakukan penyerangan. Artinya apa? Artinya tidak terlalu mengikuti instruksi ISIS sentral di Irak dan Syria. Jadi hanya fokus ke i'dadiyah. Tapi itu sampai akhir Mei. Karena apa? Kalau kita lihat di akhir bulan Mei, tanggal 30 Mei atau berapa itu, terjadi penyerangan kelompok pro-ISIS di Daha. Sebelum itu, Pak Iwan, coba. Masih sebelum itu. Di Daha terjadi penyerangan pos polisi oleh 3 atau 4 orang ekstremis pro-ISIS. Ditemukan ada surat wasiat, ada bendera ISIS yang bendera hitam itu, ada granat dan sebagainya. Mereka berhasil membunuh 1 polisi dan melukai 3 orang lainnya polisi. Mereka juga membakar mobil patroli polisi di Daha, Kalimantan Selatan. Nah, itu. Nah, jadi kemudian di Densus 88 meliti dan memang ini terkait pro ISIS, dan penyelidikan awal menyebutkan bahwa ini sebagai realisasi dari instruksi ISIS sentral. Jadi pandangan pengamat bahwa kelompok pro ISIS ekstremis ini selama COVID nggak mengikuti instruksi ISIS sentral itu tidak sepenuhnya benar. Dan kemudian kalau kita lihat di awal Juni ada penangkapan terduga teroris dan terkait jaringan Daha itu di Mempawah, di Kalimantan Barat, dekat Pontianak ini ya, Pak Ridwan ya. Jadi itu. Nah, saya kira ini menarik juga karena sebelum ini Kalimantan itu tidak dianggap sebagai a hub of terroris lah gitu kan. Walaupun dulu ketika Ali Imran mau melarikan diri ke Malaysia, di Ketapang di atas itu ya ada jaringan kecilnya gitu kan, tapi beberapa tahun belakangan itu seperti mati gitu kan, beda seperti jaringan Poco, jaringan Aceh dan sebagainya. Nah, setelah kejadian ini Densus 88 mengidentifikasi ada kemungkinan jaringan baru di Kalimantan, terutama di yang sudah ketangkap Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Jadi itu update terkait
terorisme dan COVID-19. Lanjut. Hari ini saya ingin membicarakan tentang family terrorism. Family terrorism ini apa namanya di apa ya di dicirikan terutama dengan keterlibatan ibu-ibu dan anak-anak, remaja dan anak-anak, gitu kan. Terutama kita cukup kaget ketika tahun 2018 Dita dan istrinya Puji membagi dan empat anak mereka membagi 3 kelompok. Dita ngebom di satu gereja, 2 anak remaja mereka SMA dan SMP itu ngebom satu gereja lagi, dan istrinya Puji itu dan 2 anaknya yang masih SD itu ngebom di satu gereja lagi. Jadi 3 gereja mereka ini, dan itu cukup mencengangkan. Kenapa? Karena oleh para pengamat itu dianggap sebagai family terrorism pertama di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara. Kalau di Timur Tengah, family terrorism memang sudah pelibatan ibu-ibu dan anak-anak dalam kegiatan teroris itu sudah cukup sering terjadi, tapi di Indonesia itu baru terjadi. Nah, cuma sebenarnya kalau kita bicara tentang family terrorism melibatkan ibu-ibu dan anak-anak, kalau pengamat teroris menyebutnya ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru, karena seharusnya predictable, sesuatu yang bisa diprediksi. Kenapa? Karena kalau kita lihat pola-pola perekrutan kelompok teroris yang paling sering dan paling intens itu kan kinship, kekeluargaan. Jadi kalau saya jadi teroris, yang pertama akan saya rekrut, kalau misalnya saya ya bapak dan ibu saya, adik dan kakak saya gitu kan. Kalau saya sudah jadi ayah, saya akan rekrut anak saya dan sebagainya. Jadi faktor keluarga menjadi faktor pertama dalam perekrutan teroris. Oleh karena itu, sebelum-sebelumnya kan kita sering lihat itu istilahnya teroris brotherhood. Ali Gufron, Naja Amrozi, dan Ali Imron, gitu kan. Nasir Abbas juga selain keluarga juga pernikahan biasanya. Nasir Abbas itu Ali Gufron, kakaknya Amrozi, itu menikah dengan adiknya Nasir Abbas. Jadi muter-muternya di situlah gitu kan. Nah, jadi kalau sebelumnya sudah ada teroris brotherhood, persaudaraan teroris, maka sebenarnya pelibatan anak-anak dan perempuan karena mereka menjadi satu keluarga itu menjadi sebenarnya sesuatu yang predictable. Bahasanya tinggal tunggu waktu aja gitu kan. Nah, kemudian terjadi di Indonesia, walaupun harus diteliti lagi alasan-alasan yang muncul di belakangnya. Nah, itu yang menjadi penelitian saya pada tahun 2018 setelah bom Surabaya. Lanjut. Slide-nya lanjut, Pak Iwan. Iya. Saya ingin sebelum kita sampai kepada kepada family terrorism, saya ingin melihat bahwa kalau kita ada pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana orang menjadi teroris, itu secara umum ya yang paling terkenal kalau dalam terrorism studies itu ada 2 teori. Yang pertama adalah istilahnya kita menyebutnya 3N teori, 3N teori. Itu derivasi dari theory of quest for significance. Jadi pencarian makna biar lebih bermakna gitu kan. Yang satunya itu ada namanya manajemen teror teori. Itu terkait kematian dan sebagainya agak rumit. Hari ini saya ingin sharing dulu sedikit karena penelitian saya menggunakan 3N teori ini. Jadi mengapa dan bagaimana orang jadi teroris? Pertama-tama itu akarnya menurut para psikolog dan antropolog itu karena semua orang itu ingin menjadi bermakna. Ingin menjadi bermakna, quest for significance. Kenapa orang ingin jadi bermakna? Ada 3 di situ. Yang pertama, ini belum terkait terorisme ya, secara umum aja. Yang pertama adalah loss of significance. Karena orang merasa gagal gitu kan. Hidup gue miskin, gue nggak bisa beramal misalnya sedekah dan sebagainya gitu kan.
gue kurang sukses, banyak maksiat dan sebagainya dan sebagainya. Loss of significance. Kemudian orang mencari cara biar bermakna. Kemudian juga kenapa orang ingin bermakna? Karena ada opportunity for significance. Karena ada kesempatan untuk menjadi bermakna. Oke, saya bodoh gitu, saya ngaji untuk bermakna, itu kan opportunity. Oke, saya miskin, saya ingin bekerja keras gitu kan, biar kaya. Tapi kemudian ada orang memilih menjadi teroris karena melihat itu salah satu opportunity juga gitu kan. Tuh. Nah, yang ketiga itu yes for significant bisa terjadi karena avoidance. Jadi karena sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu kan. Seperti misalnya alasan perempuan ikut menjadi teroris karena taat pada suami gitu kan. Anak-anak dan remaja beberapa kasus mereka parent subordinat, jadi tersubordinasi oleh orang tua mereka, jadi ya mereka ikut aja. Itu juga menjadi lebih bermakna juga gitu kan. Nah, itu secara umum. Nah, kita masuk ke teori 3N. Jadi yang pertama adalah naratif. Kenapa, bagaimana orang menjadi teroris, yang pertama naratif. Kemudian yang kedua itu need. Ada kebutuhan, ada motivasi. Nah, kemudian yang ketiga, 3N-nya adalah network, jaringan. Ada pihak lain yang menjadi jembatan sehingga posisi sebagai teroris maupun aktivitas terorisme bisa dilakukan. Nah, yang pertama terkait naratif itu bisa personal atau grup. Biasanya yang paling gampang itu menjadi terorisme itu jihad fisabilillah, itu kan. Itu misalnya menjadi teroris itu menjadi penyelamat dunia, misalnya apokaliptik di kalangan kelompok evangelis Kristen di Amerika. Dulu George Bush itu dianggapnya itu kan Amerika sebagai juru selamat dunia gitu kan. Nah, itu naratif-naratif seperti itu. Kemudian kalau dari sisi need, dari sisi motivasi, ada motivasi politik. Ingin mendirikan negara Islam, ingin mendirikan khalifah Islam seperti ISIS misalnya. Ada motif ekonomi, cari duit dengan menjadi teroris. Banyak kasus misalnya orang-orang Indonesia yang ikut ke ISIS tahun 2014 sampai 2017, ada kasus penjual bakso itu karena iming-iming digaji tinggi. Penjual bakso di Malang, bakso Malang, dia gaji pendapatannya di Indonesia sebulan 1 juta, diiming-imingi hijrah ke Irak dan Suriah, bantu jihad di sana, dibilang jihadnya nanti di dapur umum aja, gajinya 10 juta gitu kan. Berangkat dia gitu kan. Ada gitu kan. Atau faktor sosial gitu kan. Prestis misalnya kan. Faktor religius ya tadi sudah. Nah, itu yang kedua, motif macam-macam lah ya. Nah, yang ketiga itu adalah network. Orang bisa menjadi teroris itu bisa karena formal, bisa karena informal ties. Jadi ikatan-ikatan formal itu misalnya keluarga. Tadi sudah saya jelaskan, kalau saya jadi teroris, pertama-tama saya akan persuasi, saya akan pengaruhi keluarga saya untuk ikut, gitu kan. Seperti kasus Ali Gufron, Amrozi ikut, gitu kan. Ali Gufron ikut dan sebagainya. Nanti kasus Dita juga. Atau bisa juga karena saudara, karena teman, karena grup. Ada juga relasi misalnya teacher student. Biasanya relasi guru dan murid. Bisa juga karena idol dan fans. Jadi misalnya online radikalisasi itu banyak. Saya nggak ikut grup, saya lewat internet, tiba-tiba saya suka ini dengan Abu Bakar Al-Baghdadi, saya googling dan sebagainya, saya tertarik, lalu saya meradikalisasi diri gitu kan. Radikalisasi online itu idol and fan juga bisa networknya. Itu termasuk online network. Nah, itu adalah gambaran umum dari teori 3N tentang apa, bagaimana, dan mengapa orang menjadi teroris. Sekarang kita lanjut ke family terrorism yang lebih spesifik. Lanjut, Om. Berapa menit lagi nih? Lanjut, 10 menit lagi, Mas. Ya, 10 menit, lanjut. Mas. Cukup. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya, ini dulu. Tadi sudah saya sampaikan, pertama,
family terrorism itu di originnya awalnya itu bisa diprediksi karena ada teroris brotherhood. Contohnya misalnya Muklas, Amrozi, dan Adi Imron di Indonesia. Kalau teman-teman ingat, bom Boston yang maraton tahun 2012 itu juga bersaudara. Tamerlan dan Zakar Sarnaev gitu kan. Jadi banyak gitu kan kasus teroris brotherhood. Kemudian menjadi family terrorism ketika mengajak misalnya ibu, istri, atau anak. Isunya dalam family terrorism adalah widening participation of women. Dalam kasus ibu-ibu, dalam kasus perempuan, itu memang ada isu nanti istilahnya from muhajirah to mujahidah. Kalau misalnya selama ini peran perempuan di dalam kelompok teroris setelah hijrah gitu kan, itu kan peran-peran belakang aja. Gitu kan, pokoknya nggak ikut ngebom lah, sederhananya begitu. Paling bantuin di dapur umum, mungkin juga jadi mata-mata gitu kan, untuk kamuflase. Waktu misalnya Nurdin M. Top di Cilacap di tempat saya waktu bersembunyi 2 tahun, dia itu kalau keluar selalu pakai cadar sehingga bisa 2 tahun aman di Cilacap. Nah itu dia kalau keluar sama istrinya atau terutama sama istrinya Arina, istrinya sama-sama pakai cadar. Nah dulu hanya peran-peran segitu, Arina ibaratnya itu nggak ikut ngebom lah. Itu. Tapi kemudian family terrorism ada peningkatan peran, partisipasi dari sekedar muhajiroh menjadi mujahidah, ikut amalia dalam artian ngebom. Nanti ada alasan-alasannya. Nah yang terakhir, family terrorism itu ditandai oleh involvement of children. Jadi keterlibatan anak-anak, terutama dalam hal ini anak remaja dan anak-anak, karena mereka masih di dalam pengawasan orang tua. Kalau sudah dewasa, hitungannya kan sudah mandiri. Dan banyak kasus seperti itu. Sebelumnya tolong, maaf. Sebelumnya Pak Iwan. Sebelumnya. Anak-anak itu ada banyak nih contohnya, misalnya yang rame itu Khatif Brekele. Khatif Brekele itu usianya baru waktu meninggal di Irak atau Syria itu ikut ISIS, usianya baru ulang tahun yang ke-12 tahun. Bagaimana mungkin anak seusia 12 tahun berangkat jihad ke Irak gitu kan dan meninggal di sana gitu kan. Ya tentu karena orang tuanya. Waktu itu rame di sosial media karena nggak tahu ayah atau pamannya si Khatif Brekele ini posting mengabarkan, wah kamu kematian menjadi mujahid gitu kan, di ulang tahun yang ke-12, kemudian rame di sosial media. Itu salah satu contoh bagaimana anak-anak telah terlibat di dalam terorisme, dan tentu di situ ada pengaruh orang tua dan sebagainya. Di kasus lain misalnya Younes Abaud di ISIS itu juga usianya baru 12 tahun. Kalau di Paris bombing juga usianya 14 tahun itu Hasna Boulachen. Jadi pasti di situ ada peran orang tua ketika anak-anak ikut di dalam aktivitas dan atau kelompok terorisme. Lanjut. Lanjut Pak Iwan. Lanjut lagi, jadi ini FM itu sebagai family terorisme sebagai natural development saja. Lanjut. Nah ini dia. Kalau kita lihat ini aja narasi yang muncul dari kasus family terorisme di Surabaya, terutama keluarga Dita misalnya. Kalau Dita dari hasil penelusuran macam-macam lah, dia menolak ritual sekuler, misalnya teman-teman SMA 5 di Surabaya katanya mengetahui Dita itu nggak mau hormat bendera dan sebagainya lah, anti Pancasila gitu kan. Dita juga rumahnya di komplek di Surabaya dianggap nggak pernah ngundang non Muslim ke rumahnya. Jadi misalnya bikin kumpulan non Muslim di ini. Itu narasi-narasi yang muncul sebelum Dita melakukan pengeboman. Nah sementara narasi religius yang muncul dari Buji istrinya
itu lebih banyak dari percakapan dengan tetangganya, kita telusuri juga dengan kelompok remaja itu taat kepada suami. Memang kalau di dalam kelompok teroris itu ada doktrin as-sam'u wa ta'ah. As-sam'u itu mendengarkan, ta'at itu taat. Sudah nggak usah tanya dan sebagainya. Murid as-sam'u wa ta'ah dengan guru, istri dan anak itu as-sam'u wa ta'ah dengan orang tua di dalam keluarga teroris. Dan itu narasi yang muncul dari Puji, istrinya Dita. Nah, yang lucu itu ada narasi dari anaknya Dita dan Puji. Anaknya kan 4. Yang 2 itu SMA dan SMA, yang 2 lagi itu masih SD. Nah, yang masih SD yang paling kecil itu menurut beberapa tetangga dan ada gurunya di sekolah itu sering sekali bilang narasinya itu simpel kan, narasi anak-anak. Jadi ingin pergi ke surga bareng sama mama papa. Going to paradise together, gitu kan. Jadi pengen bareng, dan kelihatannya itu banyak hasil dari istilahnya persuasi, indoktrinasi dari orang tua. Bagaimana anak-anak bisa ke surga bareng mama papa, gitu kan. Nah, itu untuk yang masih SD, yang 8 tahun atau 9 tahun itu. Sementara yang masih SMA, ada responden riset saya itu selain melalui orang tua, terutama Yusuf dan Firman yang 15 dan 17 tahun, itu juga terradikalisasi melalui online. Jadi ada responden saya, dia siswa SMA di Negeri 55 Jakarta, itu kenal sama Firman, anaknya Dita yang kelas 2 atau kelas 3 SMA. Nah, itu kenalnya di game online. Jadi di game online kan ada forum chat dan sebagainya. Itu Firman itu awalnya dia main game biasa aja, tapi kira-kira setengah tahun sebelum bom Surabaya, dia banyak sharing, pokoknya ngobrol tentang jihad dengan teman-temannya di game online. Terus sharing situs-situs yang cloningannya ISIS dan sebagainya. Jadi dari situ kita bisa lihat selain dari faktor orang tua, Firman dan Yusuf terutama karena sudah remaja 15 dan 17, itu juga radikalisasinya selain dari orang tua karena faktor online. Nah, itu. Lanjut. Lanjut, Pak Iwan. Nah, kalau dari sisi nah ini sebenarnya analisis gitu kan. Kalau dari sisi analisis personalitas kita bisa melihat Dita itu narasinya lebih konkret dan lebih manifest. Jadi kalau bahasa sederhananya Dita itu lebih rasional gitu kan, lebih tahu secara persis dia apa yang dia lakukan, untuk apa dan tujuannya dan sebagainya gitu kan. Sementara Puji itu kalau dalam analisis personal naratif itu narasinya lebih abstrak karena sekedar samu wa ta'ah dengan suaminya. Nah, yang lebih abstrak lagi itu laten naratif, itu misalnya terutama anak yang masih 8 tahun dan 10 tahun. Narasi yang muncul sebelum ngebom gereja itu banyak terdengar itu pergi ke surga bareng mama, papa. Ya itu kan anak-anak ya. Sementara kalau grup naratif ini Kital Tamkin dan Kital Nikaya itu ya seperti ISIS lah. Lanjut. Nanti kalau kurang 3 menit kasih info ya Pak Iwan. Nah, kemudian yang kedua tentang motivasi. Tadi memang ada motivasi politik, ada motivasi kalau teroris ya secara umum, ada motivasi sosial, keagamaan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, untuk kasus pelibatan perempuan dan anak-anak, ya, mohon maaf, laptop saya itu harus saya cas. Sebentar, Bang. Mati Rafa.
Mohon maaf, ada sedikit masalah. Nah, yang selanjutnya terkait motivasi, memang ada motivasi politik, motivasi ekonomi, dan sebagainya. Tapi untuk kasus perempuan yang lebih ada beberapa, kalau kita lihat secara teoritis itu ada beberapa motivasi kenapa perempuan kemudian terlibat amaliyah di dalam aktivitas terorisme. Ada yang pertama misalnya faktor emosional, karena marah suaminya meninggal, dibunuh polisi dan sebagainya. Kasus di Timur Tengah, di Irak, banyak sekali perempuan-perempuan akhirnya menjadi martir, menjadi pengebom bunuh diri karena marah suaminya mati, meninggal gitu kan. Jadi motivasinya marah dan mau balas dendam gitu kan. Ada juga yang being enforced, jadi male subordinate, karena ya mungkin nggak terpaksa, tapi kayak kasusnya, nah Puji ini yang being enforced. Being enforced itu karena dia asam watonga dengan suaminya, jadi male subordinate. Tapi ada juga yang memang alasan personal, jadi not satisfied with traditional opinion atau traditional role. Jadi misalnya, aduh, selama ini saya kok hanya di belakang ini aja, sementara terutama kasus di Irak dan Suriah ketika banyak laki-laki meninggal dibunuh pasukan koalisi Amerika dan koalisi, itu banyak perempuan-perempuan yang secara dari kesadaran dirinya gue mau tampil ikut ke depan, ikut jadi martir juga gitu kan. Tetapi itu kan kasusnya darurat. Ada banyak perdebatan di situ kalau yang sifatnya personal. Misalnya pertama ini butuh fatwa, itu Kang Safik yang lebih itu. Jadi selama ini fatwanya dari ISIS waktu masih Abu Bakar al-Baghdadi, saya yang baru belum dicek, itu memang perempuan hanya tidak ikut amaliyah, hanya di belakang. Sehingga kalau tampil ke depan itu butuh fatwa baru, gitu kan. Kemudian yang kedua juga ada problem tentang misalnya gender, karena ya kita tahu lah pandangan seksis kelompok ekstremis gitu kan. Karena bayangkan kalau ada perempuan ikut jadi martir, pegang bom, pegang senjata, itu kan kayak laki keluar katakanlah machoisme. Padahal jelas kalau kelompok ekstremis yang sangat seksis, mohon maaf ya, waria laki-laki yang seperti perempuan atau perempuan yang seperti laki-laki itu bisa dirajam, dosa besar begitu. Sehingga ada perdebatan di kalangan kelompok ekstremis juga, teroris, kalau perempuan ikut tampil apa jadi enggak machoisme, kecuali kalau darurat ya mungkin ya. Nah itu yang muncul di dalam ini dari dalam perempuan. Sementara kalau anak-anak itu motivasinya secara umum tidak terlalu kelihatan karena mereka belum paham lah, maksudnya jihad fisabilillah atau mendirikan negara Islam itu kadang-kadang belum sampai. Bayangkan anaknya Puji itu masih 8 tahun sama 10 tahun gitu kan. Ya iming-iming surga dan neraka ya buat mereka mungkin mulai paham dikit-dikit tapi tidak terlalu inilah. Jadi motivasinya masih absurd. Walaupun kita bisa lihat secara mikro dan meso dan makro, tapi nggak terlalu ini kelihatan lah. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut Pak Iwan. Ya ini analisis sebenarnya ya, analisis woman lebih psikologis dibanding itu dan sebagainya. Nah ini tentang network. Tentang network secara umum tadi sudah saya sampaikan, memang bisa banyak sekali bagaimana orang ada jembatan orang menjadi teroris gitu kan, bisa karena keluarga, bisa karena pernikahan, karena teman, karena guru dan murid, idol dan fans, juga tadi jaringan online. Nah, untuk kasus keluarga Dita dan Puji itu mereka teridentifikasi memang ikut kelompok pengajian di Surabaya yang
terafiliasi dengan Jamaah Ansarud Daulah, dan Jamaah Ansarud Daulah ini adalah pro-ISIS di Indonesia. Jadi networknya sudah jelas lah kalau kemudian mereka setuju dengan bom bunuh diri dan sebagainya. Karena apa? Kalau pro-ISIS network di Indonesia kan JAD, JAT, JAK, MIB, MIT. Selain juga karena online. Online itu kan kadang-kadang nggak perlu jaringan, begitu kan? Nah, kemudian yang selanjutnya, di luar itu juga sebenarnya ada istilahnya women network, gitu kan? Ada banyak riset, misalnya perempuan-perempuan women migran Indonesia di luar negeri itu juga terradikalisasi ikut ISIS, gitu kan? Kalau Bapak Ibu ingat, misalnya kasus apa Dian Yulianovi kan sebelumnya TKW ya, di itu terus pulang ke Indonesia, terradikalisasinya di sana, terus di Indonesia makin mengkristal gitu kan. Juga women return ISIS, women debatur, women kombatan dan sebagainya. Jadi itulah kira-kira ya. Lanjut. Berapa menit lagi Pak Iwan? 2 menit lagi cukup lah. Ya, lanjut. Ya, silahkan. Ya, lanjut. Nah ini. Setelah itu tadi sebenarnya gambaran family terrorism, bagaimana ibu-ibu dan anak-anak itu menjadi rentan dengan terorisme. Apalagi tadi sudah dijelaskan di awal, saat COVID pandemik ini semua orang fokus ke internet, baik internet drakor seperti saya gitu kan. Tapi juga pasti ada yang mengakses internet yang lain, dan kalau kita lihat propaganda online ekstremis, teroris pro-ISIS itu makin masif. Tadi Kang Asep sudah menjelaskan mereka handal. Sebenarnya situs-situs ISIS yang pro-ISIS, An-Naba, Al-Mustaqbal, Sautu Salam itu di-ban sama Menkominfo atau dilaporin sama orang. Tapi begitu di-ban, cloningannya ada, nggak hilang-hilang. Facebook juga begitu, di-ban karena dilaporin, keluar lagi dan sebagainya. Mereka itu sangat handal bermain di media internet, di media online. Belum lagi platform yang agak tertutup seperti WA, WhatsApp sama Telegram misalnya. Ada yang lain lah. Nah, itu menjadikan ibu-ibu dan anak-anak terutama remaja menjadi rentan terlibat terradikalisasi secara online. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat sebelumnya Pak Iwan. Nah, sebelumnya, nah itu. Karena kalau kita lihat COVID-19 ini terhadap kelompok dan aktivitas terorisme itu ada beberapa implikasi. Ini yang kita lihat dalam konteks nasional saja. Yang pertama adalah masif propaganda. Jadi online, offline. Kelompok-kelompok pro-ISIS, jangan dikira mereka itu tidak hanya sekedar memposting ajakan jihad dan sebagainya tentang kekerasan, mereka juga posting tentang protokol kesehatan. Ada beberapa sosmed dan website mereka yang posting rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Bahkan ada juga yang terindikasi di Solo itu crowdfunding. Jadi kelompok ISIS memanfaatkan COVID pandemik ini untuk online donation, donasi online. Bilangnya untuk COVID, tapi karena yang mengumpulkan itu terindikasi jaringan Jamaah Ansarud Daulah Khilafah, PPATK misalnya harus menelusuri memang benar-benar itu untuk COVID, jangan-jangan disalurkan untuk aktivitas terorisme. Dan banyak hari kita harus hati-hati crowdfunding di internet juga, karena itu jadi salah satu modus untuk fundraising kelompok ekstremis memanfaatkan COVID. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah sampaikan, increasing online radikalisasi, karena semua orang work from home, stay at home, mainan internet gitu kan. Kalau saya aman nonton drakor terus Pak Iwan. Kemudian juga lone wolf attack gitu kan. Lone wolf attack ya sekarang kan era online, apalagi work from home, physical distancing. Jadi kalau ngebom bareng-bareng susah. Jadi lone wolf attack itu yang ngebom sendiri. Kadang-kadang nggak terkait dengan kelompok lain. Misalnya yang penusukan Wiranto di Pandeglang, itu juga bisa dihitung sebagai lone wolf attack, karena ya
relasinya si apa itu Abu Rara dengan jaringannya itu sangat sebenarnya lemah lah gitu kan. Jadi inisiatif pribadi gitu kan, bukan inisiatif kelompok. Kemudian juga yang implication of pandemic to terrorism itu COVID as a biological weapon. Jadi COVID sebagai senjata biologis. Ada beberapa postingan di internet kelompok COVID itu gini. Sekarang jihad bom bunuh diri kan susah. Jadi para ekstremis ISIS yang terkena COVID, terinfeksi virus COVID-19, nggak usah repot-repot bikin bom bunuh diri. Tinggal keluar ke publik, tularin saja. Terutama dalam hal ini, kalau di Indonesia itu yang diserang itu polisi. Polisi. Kan yakfur bitohut lah. Jadi polisi dan sebagainya yang dianggap musuh, tularin aja gitu. Jadi ada instruksi, para ekstremis yang terinfeksi, tularin aja gitu kan. Biar mereka mati semua gitu, orang-orang kafir atau orang-orang musuh. Oleh karena itu Densus 88 itu masih menyelidiki yang di Daha itu di Kalimantan Selatan apakah juga ada kandungan motif itu, karena kan belum dicek apakah keempat teroris yang di Daha itu terinfeksi virus atau enggak dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya implikasi dari pandemik adalah kelompok teroris mereorganisasi lagi. Banyak sinyalemen, memang setelah ISIS Irak dan terutama Mosul dan Raqqa di Irak dan Suriah kalah gitu kan, ISIS kolab, Abu Bakar al-Baghdadi meninggal, itu ISIS kan kolab. Tetapi kelihatannya, dan sampai sekarang masih kolab lah, tapi banyak yang pengamat teroris menganggap bahwa sekarang ada COVID, semua negara fokus ke COVID, dananya juga ke COVID, orang-orang juga dianggap ISIS bisa menguat lagi. Sekarang khalifah baru sudah dibaiat, Abu Ibrahim al-Hasemi al-Quraisy. Mereka juga memanfaatkan online yang canggih tadi dibilang Kak Asep untuk mereorganize. Jadi kita harus hati-hati karena implikasi dari pandemik ini kelompok teroris bisa makin menguat. Kemudian yang selanjutnya adalah exploiting new technology. Ya, ini kita lihat memang kelompok teroris adalah kelompok yang sangat beradaptasi dengan teknologi baru. Nah, yang juga tak kalah penting untuk kasus Indonesia adalah increasing influence of terrorist individual and group in society. Jadi meningkatnya pengaruh teroris di dalam individual di masyarakat. Tadi bayangkan ada yang propaganda kekerasan online, ada yang protokol kesehatan kan bikin orang simpati, ada yang crowdfunding gitu kan, ada juga yang sifatnya hatred, membenci pemerintah, membenci rasial dan sebagainya. Jokowi ini kafir, nggak bisa nanganin impoten gitu kan. Ini kita bertambah terus dan sebagainya. Pokoknya mempropaganda untuk menjelek-jelekan pemerintah, pemerintah tidak sanggup dan sebagainya. Solusinya apa ya? Solusinya khilafah dan sebagainya lah. Kelompok ekstremis kan selalu seperti itu. Jadi tentang pengaruh ini juga sangat tergantung kemampuan pemerintah, kemampuan kita semua dalam men-tackle dan meng-handle. Kalau pemerintah impoten, dianggap tidak mampu, tidak becus menangani itu bisa dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Lanjut Pak Irwan terakhir atau lanjut? Nah, ini nggak usah dijelaskan, nggak apa-apa. Jadi saya kira begitu untuk yang bisa saya sharing karena masih ada pembicara lanjutan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, terutama tadi kesalahan teknis. Laptop saya lupa saya charge. Jadi terima kasih atas atensinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.